Rizka Febiola Sekaryahya, NPM 1710631020 Hai, saya Pipit Mupliha, NPM 1710631020 Hai, my name is Muhammad Nurzain Azuri, NPM 17106310200148. Hai, my name is Rizka Hoeratunisa, NPM 1510631020 188. Apa audit fungsi analisis jabatan? Audit fungsi analisis jabatan adalah prosedur untuk menentukan tugas dan keterampilan yang diperlukan dari suatu pekerjaan dan jenis orang yang harus dipekerjakan untuknya. Analisa pekerjaan atau jabatan yang disebut juga job analysis memiliki dua elemen. Yang pertama, job description, yang kedua, job specification. Informasi yang dikumpulkan dalam analisis pekerjaan. Yang pertama, aktivitas kerja, seperti membersihkan, menjual, mengajar, dan menulis. Yang kedua, perilaku manusia, mengkomunikasikan, merasakan, mengangkat, dan berjalan. Kemudian yang ketiga, mesin, alat, perlengkapan, dan bantuan kerja, seperti mesin yang digunakan, material yang diproses, pengetahuan yang ditangani, dan layanan yang diberikan. Yang keempat dan kelima yaitu standar kinerja dan konteks pekerjaan, seperti kondisi kerja fisik, jadwal kerja, insentif, jumlah orang dengan siapa berinteraksi. Yang keenam, persyaratan manusia, seperti pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, kecerdasan, kepribadian, dan minat. Pelaksanaan audit SDM ada 5 tujuan. 1. Audit pendahuluan. 2. Review dan pengendalian pengujian manajemen. 3. Audit lanjutan. 4. Pelaporan. 5. Tindak lanjut. Audit lanjutan, temuan dari audit pendahuluan dianalisis untuk dapat diketahui permasalahan yang terjadi, apakah berdiri sendiri atau terkait dengan masalah lainnya. Auditor mengembangkan temuan secara cermat untuk dapat diketahui adanya penyimpangan yang terjadi, sebab dan akibat yang harus ditanggung organisasi. Auditor menyusun suatu rekomendasi atau penyimpangan yang terjadi untuk diperbaiki. Manfaat analisa jabatan. 1. Perekrutan, yaitu membantu manajer memutuskan tipe orang yang akan direkrut dan dipekerjakan. 2. Persyaratan minimum, pendidikan dan atau pengalaman untuk screening pelamar. 3. Tes seleksi atau instrumen, misalkan tes tertulis, tes lisan, simulasi pekerjaan. 4. Kompensasi, yaitu bagaimana tingkat keterampilan dan pendidikan, bahaya keselamatan, tingkat tanggung jawab. 5. Pelatihan, yaitu tugas spesifik dan keterampilan yang dipersyaratkan. 6. Bahan orientasi untuk pelamar atau karyawan baru. 7. Penilaian kinerja, yaitu manajer mempelajari tugas dan standar PK membandingkan kinerja aktual dengan standar. Kasus 2. Studi kasus pada perusahaan agrobisnis di Surabaya. Perusahaan agrobisnis di Surabaya terdapat kesenjangan atau ketidaksesuaian antara dokumen uraian pekerjaan yang dimiliki oleh organisasi
dengan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemangku jabatan. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan karena beberapa tanggung jawab yang ada pada uraian jabatan sudah tidak dilaksanakan oleh pemangku jabatan. Dan juga ada tanggung jawab baru yang dilaksanakan oleh pemangku jabatan. Hal yang dapat mempengaruhi kesesuaian uraian jabatan antara lain adanya perubahan tujuan organisasi, sehingga mempengaruhi struktur organisasi. Selain itu, perubahan tujuan tersebut juga dapat mempengaruhi pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan oleh pemangku jabatan. Dari hasil analisa yang dilakukan, jabatan setingkat manajer dituntut untuk yang pertama, memiliki kompetensi yang berada pada tingkat mastery atau level 4. Seorang manajer diharapkan mampu untuk menunjukkan perilaku-perilaku manajerial dalam bekerja. Hal ini mulai dari perencanaan hingga proses evaluasi pada prosedur kerja ataupun kinerja bawahan atau unit usaha. Kesimpulan. Yang pertama, masih terdapat ketidaksesuaian antara uraian jabatan yang tertulis dengan tanggung jawab atau aktivitas yang dilakukan oleh pemangku jabatan sehari-hari. Hal ini dapat disebabkan karena perubahan dalam organisasi, baik secara sistem maupun struktur organisasi, sehingga uraian jabatan tidak sesuai. Saran. Oleh karena itu, peneliti menyarankan beberapa hal bagi organisasi, yaitu yang pertama, organisasi perlu melakukan analisa jabatan secara periodik untuk memutakhirkan uraian jabatan sesuai dengan kondisi organisasi saat ini. Yang kedua, menyusun standar kompetensi untuk masing-masing jabatan yang ada. Hal ini bertujuan agar memudahkan organisasi dalam melakukan manajemen kinerja, pengembangan pegawai, maupun aktivitas SDM lainnya. Yang ketiga, merekomendasikan PTX untuk melakukan asesmen terhadap kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh pemangku jabatan. Hal ini bertujuan agar organisasi mengetahui tingkat kompetensi pegawai saat ini. Hasil dari proses asesmen ini nantinya dapat dimanfaatkan oleh organisasi untuk menyusun program pengembangan yang sesuai untuk masing-masing pemangku jabatan. Kasus 1. Pada perusahaan PT Bank Mandiri, tepatnya di Microbanking District Center Jakarta Sudirman, telah ditemukan adanya tumpang tindih pekerjaan yang disebabkan adanya pembagian tugas yang kurang sesuai. Hasil data tersebut didapat dari wawancara dengan klaster admin, microcredit analyst, dan microcredit sales pada bulan Januari 2009. Pembatasan masalah ditemukan tumpang tindih pekerjaan pada PT Bank Mandiri Persero Sudarso Jakarta akibat pembagian yang tidak sesuai dan tidak jelas. Dari permasalahan tersebut pada PT Bank Mandiri, sangatlah dibutuhkannya penganalisaan jabatan agar tidak ada lagi permasalahan atas tugas dan tanggung jawab karyawan yang telah ditentukan prosedur-prosedurnya oleh perusahaan PT Bank Mandiri. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa analisis jabatan sendiri prosedur-prosedur yang mengumpulkan data yang sistematis yang berada pada sebuah perusahaan yang terkhusus untuk mengenai segala tugas dan tanggung jawab atas jabatan itu sendiri. Perbandingan permasalahan pada kasus 1. Adanya tumpang tindih pekerjaan yang disebabkan adanya pembagian tugas yang kurang sesuai. Permasalahan kasus 2. Adanya tumpang tindih pekerjaan disebabkan ketidaksesuaian antara dokumen uraian pekerjaan dengan pekerjaan yang dilaksanakan. Solusi kasus 1. Dibutuhkannya penganalisaan jabatan, sedikit terdapat perubahan revisi pembagian tugas kerja. Solusi kasus 2.
melakukan analisa jabatan secara periodik, melakukan asesmen terhadap kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh pemangku jabatan, terdapat banyak perubahan tugas kerja.